Halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang luar biasa? Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan alat tulisnya dan buku tematiknya, serta jangan lupa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kalian harus berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, kalian mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Dan yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia. Yang ketiga, dengan mencari informasi dari teks bacaan, kalian mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia. Dan yang terakhir, dengan menyimak dan penjelasan dan mencermati video dan teks informasi, kalian mampu menyebutkan karya tari daerah yang menggunakan proverti. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetusnya adalah udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, apa sih gejala awalnya tentang penyakit asma? Gejala awalnya adalah yang pertama, batuk terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, sesak nafas. Dan yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan yang kelima, dahak sulit keluar. Kemudian, dalam perkembangannya, pasien yang berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Nah, ini perlu diperhatikan. Apa sih gejala beratnya? Yang pertama adalah serangan batuk yang hebat. Yang kedua, sesak nafas yang berat. Dan yang ketiga, nafas tersengal-sengal. Yang keempat, timbulnya sianosis, yaitu kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Dan yang kelima, sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang terakhir adalah gejalanya adalah kesadarannya menurun. Baik anak-anakku yang terkasih, berikut ini kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam layar maupun ada di buku. Kalian bisa diskusikan dengan orang tua kamu, kakak kamu, browsing boleh, atau mungkin cari buku referensi lain tentang penyakit pernafasan manusia.
Pertanyaan pertama adalah apa penyebab penyakit asma? Yang kedua, apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma? Dan yang ketiga, apa gejala awal penyakit asma? Dan seterusnya, ada 7 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, kalian telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia. Maka carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia. Misalnya, influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Kemudian carilah informasi mengenai apa penyebabnya, kemudian gejalanya seperti apa, dan bagaimana cara pengobatannya. Baik, akan Bapak berikan contoh, bagannya seperti yang ada di layar. Tengah-tengah penyakit organ pernapasan manusia dibagi 4 contohnya. Ada asma, ada pneumonia, influenza, dan bronkitis. Kemudian di situ tulis gejala-gejalanya apa saja. Misalkan asma yang sudah Bapak jelaskan, batuk-batuk, sesak nafas, dan lain-lain. Begitu ya cara membuat bagannya. Paham kan? Ya, baik, terima kasih. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Oh, ternyata kakek Husin dahulu adalah seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Seperti lihat videonya ya. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Video berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada video tersebut sedang menarikan tari Klono Topeng. Gerakannya indah ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, berikut ini akan disajikan 2 video. Tugas kalian adalah mengamati 2 video tarian berikut. Kemudian tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada video tarian tersebut. Di situ ada nama tariannya. Yang pertama adalah tari piring, dan yang kedua tari rangguk ayat. Nah, nama propertinya apa saja kalian sebutkan sesuai dengan video tersebut. Siap ya? Baik, akan Bapak tayangkan 2 video, yaitu tari piring dan tari rangguk ayat.
Baik, anak-anakku terkasih, setelah kalian menyaksikan 2 video tarian daerah tadi, maka kalian diskusikan dengan orang tua kalian, dengan kakak kalian yang ada di rumah. Pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan properti tari? Kemudian yang kedua, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Yang ketiga, apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari? Dan yang keempat, apa fungsi dari properti tari? Baik, anak-anakku yang terkasih, akan Bapak berikan gambaran ya tentang pertanyaan tadi. Setelah kalian diskusikan, coba diakurkan jawabannya dengan yang ada di layar. Yang pertama, properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Yang kedua, benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya adalah selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Yang ketiga, suatu benda dipilih untuk menggunakan sebagai properti tari adalah berdasarkan temanya, tema tarinya. Yang keempat, properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Itu ya pembahasannya. Nah, setelah kalian melihat pertunjukan tari menggunakan properti, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada di sini ya. Misalkan kalian sudah menonton pertunjukan tari baik dari televisi atau dalam YouTube, boleh ya. Pertanyaannya, apa nama tari yang kamu tonton? Kemudian dari daerah mana tarian tersebut? Kemudian yang ketiga, benda apa yang digunakan sebagai properti? Dan menurutmu, sesuaikah properti yang digunakan? Nah, ini misalkan Bapak kasih contoh. Kalian misalkan masuk YouTube, kemudian kamu cari tari merak misalkan, ya. Berarti kan judulnya tari merak. Yang kedua, dari daerah mana? Ya kan? Kemudian benda apa saja yang digunakan sebagai properti tarinya dan sebagainya. Begitu, ya. Begitu anak-anak yang terkasih, pembelajaran hari ini cukup. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.